Salam Patriot di Suara Patriot bersama Canda Tua. Di edisi ini kita angkat PKC, ancaman terbesar bagi Asia dan Indonesia. Saudaraku sebangsa dan setanah air, banyak orang mengira komunisme telah mati. PKI bubar, Uni Soviet runtuh, tembok Berlin jatuh. Tapi ada satu negara, satu imperium yang tidak hanya bertahan, tetapi berkembang menjadi monster raksasa. Partai Komunis China. PKC. Dan hari ini kita harus bicara jujur. PKC bukan sekedar negara tetangga. PKC adalah ancaman terbesar stabilitas Asia, termasuk Indonesia. Mari kita bahas satu persatu. PKC bukan negara. PKC adalah mesin kekuasaan yang sering salah dipahami. China tidak sama dengan PKC. Masyarakat China tidak sama dengan rezim komunis. Rakyat China adalah korban. PKC adalah pelaku. Yang mengendalikan semuanya adalah sekelompok elit Politbiro. Sistem partai tunggal, propaganda total, pengawasan penuh, dan penindasan brutal. PKC bukan pemerintah. PKC adalah organisasi ideologis totaliter yang menyamar sebagai negara. Dan seperti organisasi totaliter lainnya, ia tidak mengenal batas moral. 2. PKC ingin menguasai Asia, bukan dengan perang, tetapi dengan jerat ekonomi. PKC tahu bahwa perang mahal, perang memicu perlawanan global, perang merusak citra, maka PKC memilih jalan lain, menguasai negara-negara dengan utang dan investasi. Ini melalui Belt and Road Initiative. Negara dipinjamkan uang, proyek mangkrak, utang menumpuk, aset strategis disita. Infrastruktur strategis, pelabuhan, bandara, rel kereta api, telekomunikasi, jadi pintu masuk pengaruh PKC. Diplomasi jebakan, trap diplomasi. Negara yang tergoda bantuan menjadi satelit PKC. Dan Indonesia sudah menjadi target sejak 2000-an. 3. PKC menguasai lewat teknologi dan data. Ini yang paling berbahaya. Karena tidak terlihat. PKC memanfaatkan perusahaan teknologi, Huawei, ZTE, dan lain-lain. Platform digital, TikTok, kecerdasan buatan, sensor internet, manipulasi algoritma, bahkan negara-negara yang tidak berniat tunduk tetap dikuasai lewat data warganya. Itulah kolonialisme digital abad 21. 4. PKC menyusup lewat budaya dan narasi. PKC sangat pintar memainkan narasi global. China digambarkan sebagai negara kuat dan stabil. PKC dipoles sebagai model modernisasi baru. Dunia dikondisikan menerima kekuasaan otoriter sebagai hal biasa. Melalui film, drama, influencer, media asing yang mereka biayai, kampanye anti barat, diplomasi baju bagus, dan banyak orang tidak sadar bahwa yang mereka kagumi sebenarnya adalah propaganda terhalus yang mereka dibuat. Jangan lupa, Confucius Institute. 5. PKC memusuhi agama, menghancurkan moral, dan membungkam nurani. Ini inti masalahnya. PKC bukan hanya ancaman ekonomi, bukan hanya ancaman politik. PKC adalah ancaman moral. Karena sejak awal berdirinya, agama dilarang, spiritualitas dihancurkan, moral keluarga dibubarkan, budaya ribuan tahun dimusnahkan. Hubungan manusia dengan Tuhan diputus. Manusia dipaksa menjadi alat negara. PKC bukan sekedar anti agama. Mereka anti konsep Tuhan itu sendiri. Inilah alasan mengapa ideologi PKC bertabrakan total dengan jiwa Indonesia. Indonesia punya Pancasila, agama yang kuat, nilai keluarga, kepercayaan pada Tuhan yang Maha Esa. PKC membenci semua itu. 6. PKC ingin Indonesia lemah, mudah dikendalikan dan terpecah. PKC tahu betul, Indonesia adalah negara kunci Asia Tenggara. Jika Indonesia kuat, Asia bebas. Jika Indonesia lemah, PKC memimpin region. Strategi PKC meliputi melemahkan politik Indonesia lewat pengaruh ekonomi, mengendalikan elit lewat jaringan kepentingan, masuk sektor digital, memengaruhi opini publik, membuat bangsa sibuk konflik internal, menghambat kebangkitan moral. PKC tidak perlu menjajah Indonesia secara fisik. Cukup membuat Indonesia sibuk, dan mereka akan menguasai lewat sistem.
ancaman nyata, tetapi bangsa ini tidak sendiri. Saudaraku, PKC adalah ancaman terbesar di Asia, mungkin dunia. Bukan karena ekonominya besar, tetapi karena moralitasnya kosong. Karena organisasi apapun yang menolak Tuhan dan menjadikan negara sebagai Tuhan akan selalu menjadi ancaman bagi kemanusiaan. Namun Indonesia tidak sendiri. Selama bangsa ini masih berpegang pada Tuhan, Pancasila, moralitas, keluarga, budaya luhur, kebijakan leluhur, maka PKC tidak akan pernah bisa mengendalikan jiwa bangsa ini. Negara bisa ditekan, ekonomi bisa dipengaruhi, politik bisa dimanipulasi, tapi hati bangsa yang terikat pada Tuhan tidak bisa dijajah oleh siapapun. Di episode berikutnya kita akan melihat akar dari pertempuran ini. Bagikan narasi ini, like, comment, share kepada generasi muda. Mari kita tolak komunisme, karena komunisme adalah jalan buntu. Suara Patriot untuk Indonesia berdaulat.